Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Man 1 Probolinggo Bapak Haji Muhammad Asnadi MPDI, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Man 1 Probolinggo Ibu Ferawati Susanti Asadi, yang saya hormati segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Man 1 Probolinggo dan ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Man 1 Probolinggo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam acara pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Man 1 Probolinggo. Kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Ibu-ibu, sebelum acara dimulai akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, pembukaan, lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan akan ada acara talk show yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Haji MPDI, beliaunya belum hadir. Kemudian yang terakhir, penutup atau doa. Baiklah, ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita agendakan pada pagi hari ini dan apa yang kita rencanakan untuk kemajuan Dharma Wanita Man 1 Probolinggo ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan shiratal mustaqim, shiratal ladzina dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ibu Rifta SAG. Dipersilakan. الليل إلا قليلا
قم الليل إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya cinta sayangi kedua dermawan yang satu Ibu Vera Susanti, bukan Vera Yanti. Vera Susanti. Untuk seluruh pengurus dan wanita yang saya hormati, anggota dan wanita yang saya hormati semuanya. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat atau istilahnya Dharma Wanita Persatuan DWP dan Wanita Persatuan Satu Probolinggo. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasul Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kami melanjutkan hal-hal yang perlu kami sampaikan, langkah baiknya saya mengamalkan ibu. Boleh kita dengan ibu. Kalau dengan ibu yang dalam sudah banyak, tapi ini yang terutama yang istri ASN kami mau kenalan dulu. Inilah kemudian dasar hukum kenapa kemudian DWP itu harus kita jalankan. Karena ada beberapa hal yang mungkin banyak manfaat yang bisa kita terima. Yang pertama, Bapak Ibu tahu tempat kerja dari suami Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tahu situasi dan kondisi siapa saja yang berada di tempat itu. Saya senang dan bersyukur ketika istri-istri pegawai kumpul dengan ibu-ibu guru yang ada di sini. Dengan begitu, ini tidak akan menimbulkan kecemburuan di antara kita karena diketahui oh ini kayak temannya ayah, oh ini temannya bapak, oh ini sering ketemu. Maka antara DWP aktif dan pasif itu harapan kami memang harus ada kegiatan yang bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena sekali lagi kita kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ada sebuah kasus ibu sekalian, ada seorang pejabat naik bis, tahu-tahu dia duduk dengan seorang perempuan. Sudah cerita-cerita kalau betul, yang satunya akhirnya saling curhat. Cerita-cerita saling curhat. Kayak perjalanan yang curhat tentang suaminya, tapi tidak diberitahu identitas tentang suaminya dan lain sebagainya. Terakhir ketika dia mau turun baru tanya, Bapak kerja di mana? Saya ada di pengadilan. Bapak saya juga, suami saya juga ada di pengadilan mana? Pengadilan mana? Oh, tadi yang saya ceritakan teman saya ya, teman Bapak ya. Ternyata yang diceritakan itu adalah temannya dia, temannya pejabat anak buahnya ini ya.
Jadi dia diceritain terkait dengan anak buahnya oleh istrinya. Kenapa? Pejabat ini tidak tahu bahwa dia itu adalah istrinya si A. Nah ini sekali lagi ketika hal ini terjadi, maka berarti dharma wanita di tempat itu tidak. Nah hari ini kami bersyukur dikumpulkan di tempat ini dalam rangka satu silaturahmi. Niatkan silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau misalkan kegiatannya ini nanti bisa diawali dengan kegiatan penyimbangan dan lain sebagainya, kita silaturahmi antara kita bersama, sehingga dengan silaturahmi ini kita bisa ada berkah dan masalah yang kita terima. Yang kedua, dharma wanita ini adalah amanat dari Undang-Undang ASN nomor 2014 bahwa tahun 2014 bahwa setiap istri pegawai harus berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan ASN, utamanya pemberdayaan wanita. Nah, di sini adalah bagian dari cara kita untuk saling bertemu dan bertegur sapa, saling mengasah kreasi dan kreativitas kita, sehingga ada hal-hal yang bisa kita berdayakan di tempat ini. Kemarin saya bersyukur ini sudah ada produk dari DWP, yaitu Rotek Pinjam. Ini produk DWP, walaupun banyak yang berperan adalah ibu daya, tapi beliau tidak mau mengubah logonya sebagai logo ibu daya, tapi tetap beri nama DWP. Ini adalah produk yang sangat bagus menurut saya. Hampir setiap hari kalau ini tidak ada di bus itu mesti ditanyakan produk-produk lagi dari wanita. Padahal yang berbuat hanya beberapa orang, tapi semuanya berbahagia. Ini adalah suatu nilai yang sangat bagus menurut saya, efektif untuk memperdayakan wanita. Untuk itu nanti produk-produk yang lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan melalui rapat dan lain sebagainya. Di sini ada tempat penampungan, ada tempat distribusi, ada tempat untuk penjualan. Ini saya pernah juga ke suatu tempat, ternyata sajiannya itu adalah dari DWP, minumannya, kuenya itu sama dibawa DWP. Ini adalah dalam rangka pemberdayaan kita selaku istri-istri pegawai, bagaimana memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan organisasi. Kalau bisa tidak apa-apa, secara pribadi buat olahan, tapi disetor oleh DWP, dikasih logo DWP. Itu yang itu adalah apa begitu? Sehingga keuntungannya ada keuntungan kepada DWP, ada keuntungan kepada pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin bahwa yang saya terpilih pengasuh pondok pesantren jadi redaksi ini biasa kami ucapkan karena sampai hari ini kami masih tetap santri Nurul Jadid. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi Mahmudah yang pada pagi hari ini berkenan hadir di tempat yang Allah membawakan
berbagi ilmu lewat hati dan pikiran. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Mansatro, Ibu Vera Asabi, yang dengan sabar dan telaten membina saya terutama dan teman-teman anggota Dharma Wanita yang semoga Allah diberi keberkahan. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, dan kita dimudahkan untuk menjalani Ramadan dengan sehat, berkah, dan penuh ampunan. Pada pagi hari ini, Sapro khususnya Dharma Wanita mengadakan talkshow dengan tema Ramadan membentuk kesalehan spiritual dan sosial. Jadi kalau kesalehan spiritual ini langsung di hadapan Allah, bagaimana kita membina hati, pikiran agar terus tersambung kepada Allah. Kemudian kita berdasarkan sekarang lebih ke diksi spiritual, karena ini lebih membumi sekaligus melangitkan ibadah kita. Kemudian ada kesalehan sosial, karena ke depan ini barangkali kalau kita melihat fenomena masyarakat sekarang, kita kadang kering sosial, kering spiritual, bahkan kadang kering intelektual. Yang paling menakutkan, alhamdulillah, semoga kita tidak kering kadang. Pada pagi hari ini kurikulum vitae beliau yang pertama alamat nama lengkap Ibu Haji Umi Mahmudah. Saya selalu memanggil Ibu Doktor karena beliau baru menyelesaikan pendidikan doktor di Unhas. Saya harus banyak berguru kepada beliau dalam banyak hal. Kami sering bersama di Pulau Jadi karena beliau adalah super senior kami, baik di pasca. Ada satu bahasa yang sampai hari ini saya tidak lupa kepada beliau adalah istilah well Tanjung. Jadi well Tanjung itu sering kami diskusikan di kampus karena melihat pada pola pemikiran gender Islam, tapi agak liberal tapi mametese. Jadi di situ kami diajari berbagai hal terkait dengan kewanitaan dalam tanda kutip, hingga ada istilahnya Tanjung sampai hari ini masih melegenda. Pendidikan alamat dusun Tanjung Lor RT 2 RW 1 namanya Python, tepatnya di sebelah utaranya, jauh sekali dari sini. Bayangin saja makannya. Kemudian studi beliau asli Nurul Jadidnya. Jadi dari MI S2 saya lanjutkan studi pendidikan beliau asli Nurul Jadid dari MI sampai S2. Dari S2 kami kebetulan bersama di satu kelas, dan S2 angkatan pertama konsentrasi pendidikan agama Islam. Ini juga ada cerita lucu karena kebetulan kami bersama para pejabat-pejabat Kemenang waktu itu, satu-satunya yang bukan pejabat istri petani saya, sehingga saya istilahkan dengan kakao. Kenapa? Karena tidak ada di Kemenang suami asli petani dan saya bangga dengan itu, sehingga tidak lagi ada Kemenang waktu itu. Bapak Haji Rosati di Kemenang Kanwil Jawa Timur, kemudian ada Mbak Eni yang kepala di ibu kakaknya di Smotang, juga ada istri Kemenang yang lain, ada Bumi, istri orang Kanwil Jawa Timur, sehingga saya dipanggil kakao. Kemudian S3 beliau di Unhas Jember, selamat bersama Umi Mahmudah, Organisasi Muslimat Fatayat dan Pusat Studi Gender DWP wakil di beberapa Kemenang, karena berputar Kemenangnya.
dari Probolinggo kemudian pindah ke Jember, Resi Kubodo, Resi Kubodo Jember terus berputar-putar di situ hingga seperti saat ini. Suami satu, alhamdulillah istri paling setia ya. Kemudian anak 4 cucu 6. Itu kurikulum pendidikan beliau dan selanjutnya seluruh waktu akan kami pasarkan kepada beliau terkait dengan bagaimana membentuk pribadi yang tetap ansih mengabdi kepada agama dengan mengajarkan kesalehan spiritual sekaligus kesalehan sosial agar kita tidak kering agama. Waktu dan tempat seluas-luasnya kami aturkan. Nasta'in ala rasulillah wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua dan wanita Mas 1 beserta segenap jajaran pengurus. Yang kami hormati dari moderator Ibu calon haji Mas Nur ini. Betul ini adalah teman seangkatan saya ketika S2 dan memang banyak cerita dengan beliau karena beliau selalu memberikan sesuatu yang membuat suasana menjadi ramai. Termasuk juga angpau yang itu memang beliau sendiri yang memberikan istilah karena saya waktu itu adalah sebagai ibu kan pernah akan dia menyampaikan membulatkan angpau. Ibu pembawa acara, ibu-ibu anggota dalam pemerintahan Sapro dan insya Allah sudah banyak yang kami kenal, banyak wajah-wajah yang cantik, ceria, solehah aslinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa bertemu bertatap muka dengan para panjenengan semuanya. Insya Allah saya terima Sapro diundang dalam wanita ini insya Allah yang kedua. Ketika ada yang pertama dulu adalah ketua dan wanitanya adalah Ibu Mariatul Mutia. Dan alhamdulillah sekarang kami juga diundang berada di sini dalam rangka memberikan materi tentang masalah Ramadan membentuk kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Sallallahu wasallam mudah-mudahan tak terlimpahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita senantiasa akan selalu mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang masalah Ramadan. Di sini Mas Sapro mengangkat sebuah tema Ramadan membentuk kesalehan spiritual dan kesalehan sehingga kalau kita berbicara tentang masalah Ramadan, semua orang kita juga semuanya sudah tahu bahwa betapa agungnya bulan Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan. Sehingga kalau kita tahu betapa mulianya dan indahnya bulan Ramadan, maka mestinya orang itu akan selalu berharap semua orang itu bukan bulan-bulan yang lain, tapi semuanya adalah bulan Ramadan. Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah berdoa untuk dipanjangkan umurnya. Beliau tidak pernah meminta kepada Allah
memasuki bulan Rajab, maka beliau langsung berdoa, bermunajat kepada Allah agar beliau disampaikan usianya kepada bulan Ramadan. Dan tidak seperti kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam hati kita berbisik Ramadan, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW hanya beliau meminta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, hanya sampai kepada ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bulan Ramadan, betapa unggulnya, betapa utamanya bulan Ramadan. Nah, sehingga kemudian benar sekali dan tepat sekali kalau kemudian Dharma Wanita ini mengambil tema pada pertemuan kita hari ini adalah Ramadan membentuk kesalihan spiritual dan sosial. Sebelum saya berbicara tentang kesalihan spiritual dan sosial, maka saya akan mengupas dulu tentang Ramadan. Apa sih yang ada di bulan Ramadan? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hadis Nabi menyampaikan bahwa kafarat untuk dosa-dosa yang kita perbuat itu ada yang masanya setiap hari, ada yang masanya setiap Jumat, setiap seminggu, ada yang masanya itu 1 tahun sekali. Lalu apa? Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainah. Jadi as-salat, salat zuhur kepada salat asar ini adalah dari salat zuhur kepada asar, di antaranya ini menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ini yang kalian. Ada yang mingguan. Kalau yang mingguan al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Dari Jumat sekarang kepada Jumat yang akan datang, ini merupakan penebus dosa di antara keduanya. Maka kemudian yang 1 tahun itu apa? Yang 1 tahun ternyata adalah Ramadan, bukan awal Ramadan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang menjauhi dosa-dosa. Oleh karenanya maka sangat benar sekali kalau kemudian Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani, yang sebentar lagi akan kita hadapi, ini bisa membentuk kesalihan spiritual dan sosial kita. Pastinya ini merupakan sebuah tanda tanda Ramadan yang bagaimana yang kemudian bisa membentuk kesalihan spiritual dan sosial. Haramallahu jasadahu ala minum. Barang siapa yang berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah mengharapkan jasadnya tersentuh hatinya. Cuma kemudian ini hanya bahagia saja, bukan atau belum ya Ramadan. Ini merasa bahagia, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini sudah Haramallahu jasadahu ala minum. Lalu bagaimana dengannya? Qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa barang siapa yang menghidupkan Ramadan, maka Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Tak terkecuali, bukan hanya dosa sehari, bukan hanya dosa seminggu, bukan hanya dosa setahun, tapi selama dia hidup semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita benar-benar ya Ramadan iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh kekhusyuan semata-mata apa yang kita lakukan lillahi. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itulah keutamaan bulan Ramadan. Sehingga kalau betul Ramadan
maksimalkan dengan baik, kita gunakan dengan baik, maka Ramadan mampu memberikan kesalihan spiritual dan kesalihan sosial kepada. Apa sih kesalihan spiritual? Apa sih kesalihan sosial? Sebetulnya kita semua sudah tahu bahwa kesalihan spiritual itu adalah sebuah kondisi penghambaan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Sebuah kondisi yang sangat bagus dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesalihan sosial itu artinya adalah sebuah kondisi bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang ada di antara. Tidak hanya dengan orang-orang yang sesama Islamnya saja, tetapi juga dengan orang-orang non-Muslim. Bahkan kita juga harus bergaul atau menggauli mereka dengan tidak hanya orang-orang, tapi bahkan kepada binatang-binatang kita sudah ditutup juga untuk selalu berbaik. Nah, binatang pun juga termasuk lingkungan sosial. Sekarang begini, kesalehan spiritual dan kesalehan sosial itu adalah sebuah kondisi di mana antara satu sama lain tidak bisa dipisah, tidak bisa lepas, karena ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dan saling ada keterkaitan di antara kesalihan spiritual dan kesalihan sosial. Mengapa demikian? Karena disampaikan dalam kitab Al-Hikmah. Di situ dikatakan bahwa husnul a'mal nataiju husnil aqwal. Husnul a'mal, kebaikan spiritual, nataiju husnil aqwal itu adalah buah dari kebaikan atau menimbulkan kebaikan sosial. Demikian juga kebaikan sosial, kesalihan sosial itu tercipta ketika kondisi spiritual kita sudah baik. Lalu sekarang melihat realita yang ada, sering kita menjumpai ada seseorang yang sudah saleh secara spiritual, tapi terkadang dia kurang saleh secara sosial. Betul? Secara spiritual dia sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, sholatnya gak usah ditanya berapa rakaat dia tahajud, berapa rakaat dia sholat duha, apalagi sholat rawatib dan lain-lain. Gak usah. Puasanya tidak hanya mencukupkan bulan Ramadan, tapi setiap Senin dan Kamis dia selalu puasa. Di Ayyamul Bid dia juga berpuasa. Di hari-hari disunahkan puasa dia juga sudah puasa. Hotel Qurannya juga sudah bagus. Tapi terkadang dalam sosial dia tampaknya kurang ada kesalahan. Sebaliknya, sering kita menjumpai orang saleh secara sosial, kesalihan sosialnya dia sudah dapat, tapi dia spiritualnya kok kayaknya biasa-biasa aja. Betul? Realita yang ada di lingkungan kita sering menyampaikan pesan seperti bahwa
dia secara spiritual ibadahnya sudah tidak bisa disaksikan. Tapi ternyata kok kata-katanya kok masih sering ini ya. Sebaliknya ada orang yang secara spiritual sepertinya, saya mengatakan sepertinya ya, sepertinya dia itu spiritualnya biasa-biasa saja, tapi dia itu kok santun sekali ya. Dia itu kok saling sekali secara sosial. Dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah mengingkari janji dan nah ini sebuah pertanyaan besar. Padahal kita Al-Hikam sudah menjelaskan bahwa kebaikan sosial itu adalah buah dari kebaikan spiritual. Atau dengan bahasa lain, kebaikan spiritual itu membuahkan kebaikan sosial. Tapi kenapa kok kemudian ada yang baik sosialnya walaupun spiritualnya tidak begitu bagus? Tapi kenapa kemudian ada yang spiritualnya bagus tapi kemudian kesalahan sosialnya kurang? Nah ini yang kemudian jawaban kita adalah kita juga melihat walaupun ada seorang yang nampak dilihat secara dohir, mereka kan hanya menghukumnya dengan dohir. Namun hukum itu dohir. Kita hanya menghukumi seseorang, menilai seseorang itu hanya dari dohirnya saja, dari luarnya saja. Tampaknya orang ini secara spiritual dia sedang apa? Dia selalu berpuasa, dia selalu pakai Quran, dia sholatnya apalagi sholat waktunya, apalagi sudah tidak ada yang berubah seperti itu. Tapi kenapa dia secara sosial masih belum sama? Nah ini ternyata kita juga harus melihat bagaimana kondisi. Karena memang dalam Al-Quran disampaikan bahwa kalau secara amaliyah ibadah kita, bagaimana ibadah kita menjadi ibadah yang baik, itu sebetulnya bukan karena baiknya, tapi karena baik. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang baiknya, bagaimana sih amaliyah ini yang bagus menurut Islam? Dalam Al-Quran disampaikan Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu semata-mata tujuannya adalah memberikan ujian kepada kamu sekalian. Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum, mana di antara kamu sekalian ahsanu amala, yang bagus amal, bukan ahsanu amal. Paham? Bukan yang banyak amal, tapi yang ahsan amal. Maka ketika kita sudah berbicara tentang bagaimana amal yang baik, ternyata amal yang baik itu adalah bukan karena banyak dan sedikitnya, tetapi amal sekecil apapun, tapi amal itu dilakukan karena orang yang mengerjakannya semata-mata merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak akan pernah saya lakukan kecuali saya dapat fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini yang kemudian walaupun amalnya sedikit, tapi kemudian dia merasa bahwa amal yang dia lakukan itu adalah semata-mata adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang melakukan amal perbuatan, banyak orang yang melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu. Ini kemudian terasa bahwa yang melakukan ini karena saya sendiri, dia tidak merasa bahwa apa yang saya lakukan itu adalah semata-mata fadlan min Allah. Kalau kita sudah merasa bahwa amal yang kita lakukan
hanya dari kita sendiri tanpa kita sadarkan bahwa itu semua adalah fadlan min Allah, maka sebanyak apapun akan kita itu insya Allah nilainya Tuhan memberikan sesuatu. Makanya ketika kita sudah berbicara tentang masalah spiritual, tentang masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada dua macam. Ada yang murni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tampaknya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk sosial, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ternyata saya ingat Daud dari almarhum Kiai Haji Abdul Haq melalui beliau Kiai Haji Nuri Firdaus pernah menyampaikan seperti ini, bahwa amal ibadah yang mudah atau yang cepat musulnya kepada Allah, yang cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ibadah kita yang ada hubungannya dengan kita menolong orang lain. Kalau sudah berbicara tentang masalah ini, maka benar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kesalehan spiritual itu tidak bisa terpisahkan dengan kesalehan sosial, karena dua-duanya saling mengikat. Lalu kalau kemudian ada yang mengatakan atau kita melihat realita yang ada di masyarakat, orang yang banyak spiritualnya yang sudah bagus tapi kok masih belum soleh secara sosial, maka disitulah sebuah pertanyaan, bagaimanakah ibadahnya? Bukan saya mengatakan bahwa ibadah dia sia-sia, enggak. Bukan ibadah dia cuma ibadah, karena semua ibadah insya Allah tidak akan ada yang sia-sia selama kita semuanya lakukannya adalah betul-betul lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi kemudian kalau kemudian kita itu berbicara tentang masalah kesalehan sosial, ini sebetulnya yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Kesalehan sosial harus kita lakukan. Gak bisa kita baik secara spiritual sementara sosial kita ada. Saya tidak akan mengatakan bahwa yang harus didahulukan ini adalah ibadah sosial, sementara ibadah spiritual di apa itu. Tapi yang jelas Nabi diutus oleh Allah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa saya diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Ini konotasinya banyak dengan hubungan manusia dengan manusia. Walaupun akhlak itu sendiri terbagi dua, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada sesama manusia. Ada itu yang perlu kita pahami, bahwa memang Islam agama kita sangat menganjurkan bagaimana kita itu supaya selalu soleh secara sosial. Dan soleh secara sosial ini akan kita dapatkan manakala kita sudah soleh secara spiritual. Walaupun terkadang bisa, saya ini kok kayaknya nggak ada apa-apanya. Saya ini hanya sholat di waktu, tahajud juga tidak istiqomah, Tuhan tidak istiqomah. Saya sholat duha kalau saya sempat, saya sholat tahajud kalau saya tidak kecapean. Bisa. Perasaan-perasaan yang seperti itu bagus. Justru yang harus diperhatikan ini adalah orang yang kemudian tahajudnya sudah istiqomah setiap malam dalam kondisi apapun, apakah dia capek atau dia tidak capek. Duhanya juga begitu. Semuanya juga seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan ini kondisi-kondisi yang
yang lebih baik dari kamu. Perasaan saya lebih baik dari kamu ataupun dari siapa saja, perasaan yang harus betul-betul diubah. Gak boleh mukmin punya perasaan seperti ini, gak boleh. Walaupun kita sudah melaksanakan tahajud seperti yang saya sampaikan, duha seperti yang saya sampaikan, Qur'annya juga seperti itu, sholatnya apalagi, tapi ketika ada perasaan yang seperti itu sudah masuk ke ruang dada kita, harus segera kita buang. Kenapa? Karena orang mukmin yang sejati itu harus mempunyai perasaan khauf dan roja. Bagaimana perasaanmu? Perasaan khauf adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun seluruh kebaikan umat manusia sudah ada pada kita. Seluruh kebaikan umat manusia sudah ada pada kita. Kita tetap harus punya perasaan khauf, perasaan takut. Takut apa? Takut amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita baca dalam kitab, amal yang kita lakukan dibawa oleh malaikat sampai di langit satu ditolak, dibuang, kembalikan kepada orang. Ada amal dilaporkan malaikat lolos di langit pertama, di langit kedua tidak lolos, buang, lempar kepada wajah yang punya. Lolos di langit kedua, langit ketiga tidak lolos, lempar, berikan lagi, kembalikan lagi kepada yang punya. Terus sampai dengan langit ketujuh. Ternyata apa? Setelah kita lihat apa yang menyebabkan tertolaknya amal seseorang itu, ternyata setelah dilihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai dengan yang ketujuh, ternyata apabila si pelaku itu di dalam hatinya ada penyakit hati, antara lain adalah sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Ini yang menjadi bukti kuat kepada kita supaya kita dalam melaksanakan amal, walaupun banyak yang kita lakukan, terus kita merasa takut kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah merasa takut amal kita tidak diterima oleh Allah, maka kita tak penting untuk menyombongkan di karena banyak kenyataan, banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah pelarang kitab, beliau sudah masuk kepada madzhabul arba. Tapi apa yang menyebabkan beliau masuk surga? Bukan karena beliau menjadi imam mazhab, bukan karena beliau menulis karya-karya ilmiah yang begitu banyak, bukan. Tapi yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal masuk surga itu karena beliau membiarkan seekor lalat minum pada tinta ketika beliau menulis. Banyak cerita-cerita seperti itu, banyak sekali. Boleh karena orang dia masuk neraka, tapi kemudian dia itu tertolong untuk masuk ke surga selamat dia. Ceritanya apa? Ekologi serapi. Tahu serapi? Serapi itu karena dia sedekah serapi. Masya Allah, cenderung serapi. Iya kan? Pun bisa menolong orang dari neraka menuju surga. Ini bukan cerita fiktif, ini benar ada. Kalau kenapa cerita-cerita yang seperti itu yang tampaknya remeh sekali justru menyelamatkan orang dari neraka? Ada nilai ikhlas. Kita terkadang kalau melakukan sesuatu kita sedekah, tak ikhlas, hati sesuatu ledak, apa itu kita? Dan rasa kita sudah gak rasa enak,
tak ada rasa tak mungkin dilem oleh orang lain, kita kasih. Udah kita lupa. Ternyata saudara yang kecil seperti ini yang bisa mendapatkan itu. Sementara kita sudah banyak, tapi kita punya tendensi, kita punya sesuatu apakah itu ini dilem orang lain atau Punya kewajiban di sini sudah. Saya juga pengen duduk manis gitu. Saya kalau ngajar juga, kalau ibu-ibu di sini yang lain mungkin ngajar juga sekarang pulang bisa dari sekolah itu. Beda dengan dari SMA. Jadi kalau pengen hiburan juga sama. Kalau ibu-ibu sebulan 2 bulan sekali datang ke sini, sampai besok juga ada beda-beda kemana. Kadang ibu yang juga suruh ke Pemda. Kadang sebulan 3 kali 4 kali. Saya bukan artinya ini fakta bahwa mau nggak kita harus ngaji. Mungkin salah juga salah saya sih ngomongnya ya saya perlu sementara Rasulullah. Cuma masalahnya orang itu adalah biar semua orang tahu yang hidup, biar yang nggak hadir ini saja. Makanya yang kemarin saya dulu mau datang, yang hadir besok sama. Ya, ini sudah dijawab sama ibunya ibu tumben banyak. Ya bu banyak. Doakan saja nambah banyak. Ya memang begitu. Kemarin ketemu ya Bu ya sama Bu juga ditanya, kok ini lagi? Kayaknya begitu. Dan kok ini lagi? Akhirnya bisikin ke saya nggak ada orang dari mana gitu. Saya sungkan ngomongnya dari zamannya saya gabung sama Bu Abi. Saya sampai mau sama Bu Abi itu. Sampai di bis kendaraan kita kan mesti kalau pernah itu satu mobil dengan ibu. Jadi ibu mobilnya mesti dipakai. Yang mau ke DP kita tunggu gitu. Nah besok ya mesti nolong ibu mobilnya ibu kita yang dari wilayah. Dan lagi orangnya terus jawab yang lain sih bu ibunya jadi orangnya enggak jadi sudah. Makanya besok ini kita mungkin yang sudah siapa. Kalau kenapa saya tidak ada 15 pengurus ini dan di setiap divisi ada 3 ketua karena beliau-beliau yang tahu anggotanya. Saya kan tidak tahu. Artinya orang baru saya tidak tahu yang mana yang punya pekerjaan dan mana yang tidak. Kalau saya dibutuh sekali-kali saya tidak hadir wajib. Jadi mau berapa persen saya ujian besok sampai Isya. Jadi anak-anak itu ujian sampai Isya tiap hari mulai dari Senin kemarin. Jadi saya pulang ke rumah dari 9 malam biasanya. Jadi kalau ujian SMK ya begitu. Jadi saya tanya ke ketua yang biar tahu mana anggota-anggotanya yang sudah. Makanya budaya biasanya saya kecamatan. Jadi saya tahu beliau punya kegiatan yang segar siapa, bukan Nani yang mau bupati sudah tidak apa-apa bu saya kebetulan jadi kebutuhan untuk siswa gitu. Ya kalau yang segar bisa, kalau itu segar ya. Kita kalau nggak ada yang datang ke sana nggak enak ditanya karena memang satu-satu butuh mesti satu mana. Dua mana? Kita saya satu mana? Sama dengan saya itu kadang ya orang itu aja. Cuma ya dari ibu-ibu, dari istrinya. Kalau dari ustazah di sini kan punya kegiatan, sudah kegiatan mengajar di sini harus ada yang di OPMI. Makanya kalau 2 bulan sekali aja saya bertemunya kan kadang lupa karena memang faktor usia. Kemudian jarang bertemu. Saya mama siapa saya jadi karena kita juga kabar ini yang paling penting banyak kabar di antara kita ya jangan kita tidak pernah tahu jangan sampai kita tidak saling kenal kena prank 2 kali.
Artinya kita harus tahu bahwa ini istilahnya Pak Muhammad, ini istilahnya Pak Noris. Ya. Jangan ada kejadian kayak kemarin, ya enak. Orang lain kan saya tidak dikurang-kurang harus. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi. Kebetulan bulan depan ibu-ibu kita bagian tempat dari kegiatan yang mana dengan kita ditempati untuk wakil gubernur. Kira-kira seadanya karena bertepatan hari Rabu, kalau ibu-ibu di sini kira-kira punya jam enggak? Karena biasanya 15 satu itu dibaca oleh dua orang. Tanggal 15 April. Makanya wakil lurah itu ditaruh kita ke bagian tempat. Iya, mau dong. Kegiatan sekarang kalau ibu di sini kira-kira separuh Bu Taufik kan sehingga bisa ibu saya pagi biasanya setengah 9 sampai 20 asal terpeng saja itu. Jadi butuh 15 orang karena kan satu juz dibaca oleh 2 orang. Kalau saya itu pengurusan itu. Tapi kalau saya mengandalkan ibu-ibu di sini kira-kira bisa ada jam-jam ya? Atau ibu-ibu yang di Bu Taufik, Bu Fahmi, masalahnya SMA itu kan 45 menit dari jam 7 sampai jam 3. Jadi nanti yang nggak punya jam saja 15 orang. Karena kalau perempuan tuh biasanya kadang betul ya Ini jam malam, karena malam benar rasa sama siang. Iya, apa jangan diberikan siang malam. Malam. ada iya ada siapa gitu ya bisa digantikan siapa. Terus biasanya ini ada seperti bentuk tuh. Sebenarnya bingung. Tadi saya bilang ke Bu Mudaggir, gimana kalau saya pasangkan ke Indonesia 1 menggoda kita bulan berapa? Masih di katanya mana saja? Ya boleh mampu kita cari yang mirip masalahnya. Ini berkelanjutan untuk tanah ke pemenang itu banyaknya berkelanjutan setiap bulan dari satker atau KUA itu harus mengirim anggotanya antara 2 dan ya. Dan makanya saya bilang kalau itu saja ya kan kasihan gitu kasihan kalau punya kewajiban yang lain makanya sekarang besok bukan ini Bu Taufik kira-kira besok bisa kemudian Bu Fauzi cuma masalahnya nggak ada kendaraan mobil saya dipakai tapi besok pakai kalau nanti siang nanti pakai pasokannya saja sebelumnya siplah kemudian saya diminta oleh pembina bahwa untuk keuangan di DWB diusahakan dengan mintanya ini bisa tiap bulan kita itu ke Kemenang
bahwa teman-teman nggak mungkin masak dalam versinya Pak. Ya bisa punya usaha apa gitu. Makanya kemarin itu saya pas pulang dari JWP rombongan dalam budaya, gimana ya budaya kalau bisa jualan, hanya budaya SOP aja gitu. Langsung dilengkapkan budaya kita impor, hanya dijual. Dan ibu-ibu ke depan pada seperti yang dijelaskan oleh Bunda tadi, kalau ada tukang segala kita jualan, kita jualan monggo, silakan dibawa, kita jual dengan brandnya DWP itu saja. Gak usah kita ya, gak harus kita. Punya tetangga paling tidak kita membantu tetangga kita untuk siapa tahu beliau punya daya jual, kreatif, memasak atau apa. Cuman mereka kadang nggak punya pasar. Mau dijual di siapa? Kadang masalahnya gini, kita bisa masak, mau dijual di sini nggak tahu. Kadang orang ini, jadi punya karena lebih biasanya begitu. Masaknya kan, kalau dijual kan mesti dibeli, mesti itu sudah. Sampai sekolah gitu. Monggo, siapa tahu ada tetangga atau saudara yang senang masak, kemudian tidak bisa memasakkan, silakan titip. Kayaknya masih ada lapak gitu. Masih ada lapak. Masih ada lapak. Kita bisa pakai tuh. Monggo, kita tawarkan di